Setelah saya saring, sisa 275 kontradiksi dalam satu Bible ini. Apa perlu 275 kontradiksi buat menentukan ini kitab suci atau bukan? Kan nggak perlu ya. Satu aja. Kalau di Quran ada kontradiksi nggak, Bu? Yakin? Yakin? Itu sudah saya anggap tidak suci. Kenapa? Karena ada kontradiksi. Ya. Halo teman-teman Brother Bill, kali ini kita akan membahas kontradiksi dalam Quran. Sering kita dengar tuduhan Muslim seperti dalam video perdebatan ini, di mana 4 Injil berbeda narasinya satu sama lain. Nah, setelah dengar premis tadi, kita bakal bongkar ini lebih dalam lagi. Dalam pembahasan kali ini, kita akan benar-benar fokus ke perbedaan ayat-ayat Quran itu sendiri. Kita bakal pakai studi kasus dari perdebatan yang seru banget antara apologet Kristen, Avery Austin Jr., dengan Dr. Abdul Majid. Kenapa perdebatan ini jadi contoh yang pas banget? Karena, ya, disinilah kita bisa lihat dengan sangat jelas apa jadinya kalau satu standar penilaian yang super ketat diterapin secara adil ke teks yang berbeda. Menarik kan? Jadi gini, Dr. Abdul ini punya satu tuduhan utama yang dia jadiin senjata buat nyerang teks-teks Kristen. Sepanjang perdebatan, dia itu nekenin banget argumen kalau karena Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes nyeritain kisah Yesus yang sama tapi detailnya agak beda-beda sedikit, berarti kitab-kitab itu otomatis saling bertentangan. Menurut kerangka berpikir dia, sebuah catatan sejarah yang benar itu harus seragam 100% di setiap detailnya. Kalau ada beda sedikit aja, wah berarti narasi itu udah nggak bisa diandalkan sama sekali. Ini tuh benar-benar standar validitas yang tinggi banget yang dia pasang dari awal ya. Oke, mari kita selami lebih dalam nih. Avery bukannya sibuk debat buat belain Injil mati-matian, dia malah ngelakuin manuver yang cerdas banget. Dia ngetes konsistensi argumen dari lawan bicaranya itu. Avery ambil standar ketat soal variasi detail yang baru aja dibikin sama Dr. Abdul buat nolak Alkitab, terus dia pakai kacamata yang persis sama buat ngevaluasi teks dari Al-Quran. Ini tuh yang namanya ujian konsistensi intelektual yang benar-benar murni. Logikanya kan sederhana ya, kalau satu aturan itu dianggap mutlak buat ngebedah satu kitab, ya aturan yang sama harusnya tetap berlaku dong waktu dipakai ke kitab yang lain. Kita lihat yuk, gimana sih hasil metode ini? Nah, bukti pertama yang diangkat dalam evaluasi ini ada di surah Ali Imran, tepatnya ayat 45. Ayat ini nyeritain momen historis yang super penting, yaitu waktu Maria pertama kali dikasih tahu kalau dia bakal ngandung dan melahirkan seorang putra. Coba deh kalian bayangin sebentar, suasana waktu itu, di mana pesan ilahi turun bawa kabar yang luar biasa besar. Terus, waktu kita baca teksnya, coba perhatiin baik-baik. Siapa sih tokoh yang datang bawa pesan itu ke Maria? Di ayat tadi, teksnya secara spesifik pakai istilah bahasa Arab, malaikah. Secara tata bahasa, kata ini tuh bentuk jamak. Artinya apa? Artinya yang datang bukan cuma satu malaikat, tapi sekumpulan malaikat. Dan yang bikin menarik, Dr. Abdul, yang emang jago banget bahasa Arab, ngakuin fakta ini secara langsung di perdebatan tanpa protes sama sekali. Jadi, sampai di titik ini, ceritanya udah fix ya, disepakati bareng, ada sekelompok malaikat yang datang nemuin Maria buat nyampein kabar itu. Tapi, tunggu dulu. Penelusurannya nggak berhenti di situ. Gimana jadinya kalau narasi kejadian yang sama persis ini kita uji silang sama pasal yang lain? Avery lanjut bawa ayat lain dari bagian Al-Quran yang nyeritain ulang momen pengumuman kabar gembira ke Maria ini. Rebandingin dua deskripsi dari satu kejadian itu emang cara klasik, tapi ampuh banget buat ngukur seberapa konsistensi cerita di dalam sebuah dokumen kuno itu. Sekarang, mari kita perhatiin bukti yang kedua ini. Diambil dari surah Maryam ayat 17. Dengerin baik-baik ya, gimana cerita kejadian ini tiba-tiba geser. Peristiwa intinya sih tetap sama, masih soal Maria yang dapat kabar kehamilan. Tapi, detail penting soal siapa utusan yang datang ke dia, itu mendadak berubah drastis. Buat orang yang dari awal ngotot kalau variasi detail itu tanda ceritanya palsu, perubahan kecil kayak gini di kitabnya sendiri pasti jadi masalah konseptual yang lumayan bikin pusing kan? Perhatiin perbedaannya pelan-pelan nih. Di pasal 19 ini, teksnya pakai kata bahasa Arab ruh, yang secara jelas banget artinya roh, dan ini bentuknya tunggal. Udah bukan lagi sekelompok malaikat kayak yang diceritain sebelumnya, tapi cuma satu utusan roh aja yang datang. Nah, disinilah keanehan narasinya muncul. Kita lagi ngadepin perubahan tokoh dalam satu cerita yang, kalau pakai logikanya Dr. Abdul tadi, harusnya sama sekali nggak boleh ada variasi detail. Ketegangan antara dua versi cerita ini mulai kelihatan makin jelas sekarang. Biar lebih gampang, mari kita jajarin dua narasi ini supaya kelihatan gambaran utuhnya. Kita punya satu peristiwa sejarah yang sama, pengumuman kelahiran Yesus ke Maria. Tapi, laporan yang satu nyatet dengan jelas kalau yang datang itu banyak malaikat. Laporan yang satunya lagi nyebut satu roh. Ini tuh benar-benar bukti variasi detail yang nggak bisa dibantah dari sumber teks yang sama. Dua catatan ngasih jumlah utusan yang beda banget buat satu kejadian yang sama persis.
Analisis perbandingan ini akhirnya bawa kita ke pertanyaan yang paling mentok. Kalau pakai standar super ketat yang dibikin Dr. Abdul di awal tadi, apakah perbedaan detail ini berarti udah terjadi kontradiksi? Ingat loh, fondasi argumen dia itu bilang kalau ada variasi detail antar laporan, ceritanya nggak bisa dipercaya. Sekarang, standar yang dia bikin itu nyerang balik teks yang dia yakini sendiri. Ini tuh benar-benar momen ujian, gimana caranya jaga konsistensi logika, waktu hasil buktinya ternyata di luar dugaan. Terus, gimana Dr. Abdul ngerespons temuan ini? Nah, dia pakai sebuah metode penyelesaian yang di dunia teologi sering disebut harmonisasi. Harmonisasi itu pada dasarnya usaha buat nyambung-nyambungin dua ayat yang kelihatannya beda arah dengan cara nambahin penjelasan konseptual biar keduanya bisa klop. Dia beralasan, roh di laporan kedua itu sebenarnya adalah pemimpin dari para malaikat di laporan pertama. Lewat cara ngegabungin dua detail yang beda ini, dia berusaha bikin satu narasi baru biar nggak dibilang kontradiksi. Apa yang bikin dinamika debat ini super menarik adalah kita jadi bisa lihat standar ganda yang transparan banget. Waktu para pakar Kristen pakai metode harmonisasi buat nyatuin perbedaan sudut pandang di 4 Injil, Dr. Abdul nolak mentah-mentah dan langsung ngecap itu sebagai kitab yang cacat. Tapi kebalikannya, pas literatur yang diklaim ditulis langsung sama satu entitas ilahi ini, nunjukin variasi detail, metode harmonisasi tiba-tiba diminta buat diterima dan diwajibkan sebagai solusi. Pakai dua aturan main yang beda buat bedah literatur, ya tentu aja ini agak aneh dan gak lazim ya. Biar wawasan kita makin luas, mari kita tarik urusan detail ini ke kacamata hukum di dunia nyata. Gimana sih sebenarnya pengadilan menilai perbedaan kesaksian? Kita bisa lihat prinsip dari Simon Greenleaf. Beliau ini bukan orang sembarangan loh, beliau itu profesor hukum top dari Harvard di abad ke-19. Dan diakui sebagai salah satu bapak hukum pembuktian modern yang standarnya masih dipakai di pengadilan sampai detik ini. Menurut standar hukum Greenleaf, kalau ada variasi dalam kesaksian saksi mata, itu bukan kelemahan, justru itu yang dicari. Coba deh, bayangin ada tabrakan di perempatan. Kalau polisi nanya 3 saksi dari sudut jalan yang beda, terus ketiganya cerita dengan urutan dan kata-kata yang sama persis, tanpa beda dikit pun, polisinya malah bakal curiga mereka udah janjian buat ngarang cerita. Sebaliknya, variasi detail yang muncul karena beda sudut pandang manusia, persis kayak yang kita temuin di 4 Injil, justru jadi bukti paling kuat kalau sejarah itu otentik dan diceritain secara jujur, bukan hasil rekayasa. Jadi, poin paling tajam dari analisis Every ini nyorotin siapa sih sumber klaim teksnya? Punya variasi waktu nyeritain ulang sejarah itu masuk akal banget. Logis dan sejalan sama prinsip hukum kalau yang nulis itu 4 orang yang beda, yang punya ingatan dan fokus yang beda juga. Tapi secara logika, bakal jauh lebih ribet dan susah buat dijelasin kalau ada kitab yang katanya didiktein langsung oleh satu Tuhan tanpa campur tangan manusia sama sekali, tapi detail ceritanya berubah-ubah pas nyeritain peristiwa yang sama. Bener kan? Sebagai penutup dari analisis literatur kita kali ini, saya mau ajak kalian mikirin satu hal nih. Kita nggak akan pernah bisa menilai sebuah teks sejarah atau dokumen agama dengan benar kalau kita pakai standar ganda, super kritis sama teks orang lain, tapi mendadak maklum banget sama teks sendiri. Keadilan intelektual yang sejati itu butuh keberanian buat nimbang setiap klaim pakai timbangan yang objektif. Pertanyaannya, siap nggak sih kita ngevaluasi semua informasi yang kita dapat dengan takaran kejujuran yang sama? Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya.
Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.